Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berani Belajar bersama Pak Subrianto. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal KSN Matematika Denpasar Selatan tahun 2022 nomor 16 sampai dengan 20. Nomor 16, Wayan mendapat hadiah seuntai kalung. Kalung tersebut memiliki panjang 30 cm dan seluruhnya diisi butiran berbentuk bola dengan diameter 1 cm. Apabila berat mutiara per cm kubik adalah 25 gram, maka berat total mutiara pada kalung Wayan adalah titik-titik gram. Nah, kita lihat di sini untuk kalungnya ini panjangnya 30 cm. Kalau kita buat seperti ini, jadi ini panjangnya 30 cm. Kalung ini diisi butiran berbentuk bola. Bola berbentuk bola maksudnya di sini adalah mutiara. Nah, mutiara ini diameternya 1 cm. Jadi ini diisi mutiara ya sampai penuh ke sini. Ini mutiaranya diameternya itu 1 cm. Nah, ini diisi seluruhnya. Berarti untuk banyak mutiara yang diisi pada kalung ini 30 cm dibagi dengan diameter pada mutiara yaitu 1 cm. Berarti banyak mutiara. Itu sama dengan panjang kalungnya yaitu 30 cm dibagi dengan diameter pada mutiara tersebut yaitu 1 cm. Berarti banyaknya mutiara ada 30. Kemudian berat mutiara per cm kubik adalah 25 gram. Maka berat total berarti kita mencari berat seluruh mutiara ini ya. Jadi berat mutiara seluruhnya itu ada 30 kali berarti kita cari volume dari mutiara. Volume dari mutiara berarti berbentuk bola menggunakan rumus volume bola yaitu 4/3 kali Pi kali R kali R kali R. Nah, per centimeter kubik ini beratnya 25 gram. Langsung kita kalikan saja dengan 25 gram. Kita hitung 30 kali 4/3 kali pi-nya karena R-nya di sini berarti kalau diameternya 1, R-nya berarti setengah. Maka kita gunakan pi 3,14 kali setengah senti kali setengah sentimeter kali setengah sentimeter kali 25 gram. Ini kita sederhanakan. 4-nya sederhanakan dengan ini dan ini. Jadi ini tinggal 10 ya. 10 kali 3,14 kali ini berarti tinggal setengah, sentimeternya berarti cm kubik kali 25 gram. Ini kita sederhanakan 10 bagi 2 ini jadi 5. Berarti di sini 5 kali 3,14 kali 1 cm kubik kali 25. Maaf, ini kali 25 gram. Ini 5 kali 25 dulu ya. 5 kali 25 berarti 125. Ini 125 kali 3,14 cm kubik. Kita hitung di sini 314 kalikan dengan 125. 5 kali 4 20,
5 kali 1 5 tambah 2 7, 5 kali 3 15. 2 kali 4 8, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6. Ini 1 kali 4 4 1 3. Kita jumlah 0 5 ini 1 1 6 8 12 2 ini 1 ini 2 8 9 ini 3. Ini di belakang koma 2 angka, berarti sama dengan 392,50 gram. Jadi jawabannya 392,50 gram. Nomor 17, perhatikan gambar di bawah ini. Jika jari-jari lingkaran kecil sama dengan 1 cm dan jari-jari lingkaran besar sama dengan 2 cm, maka jarak titik teratas pada lingkaran besar dan titik terendah pada lingkaran kecil adalah titik cm. Ya, jadi di sini ada 3 lingkaran besar dan 1 lingkaran kecil. Yang ditanyakan adalah jarak dari ini teratas pada lingkaran besar dan yang bawah pada lingkaran kecil. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Nah, untuk mencari panjang ini sebenarnya di sini sudah ada, di sini berarti ini dari sini ke sini diameter lingkaran besar dan dari sini ke sini diameter lingkaran kecil. Namun untuk jarak dari lingkaran besar ke lingkaran kecil ini belum kita ketahui. Untuk mencarinya kita gunakan garis bantu seperti ini. Nah, di sini ini sebagai titik pusat lingkaran besar, ini juga sama. Nah, ini juga, ini titik pusat lingkaran yang kecil. Namun untuk mencari ini panjang dari sini ke sini, maka kita gunakan rumus Pythagoras. Ini juga dari sini ke sini, ini kita gunakan rumus Pythagoras. Namun setelah saya coba, saya mengalami kesulitan. Kemudian saya amati, ternyata pada lingkaran kecilnya dengan lingkaran besar ini perbandingannya kurang tepat. Jadi lingkaran besar ini kan harusnya 2 kali lingkaran kecil diameternya. Namun setelah dicek, nah seperti ini ternyata 2 kali lingkaran kecil diameternya tidak sama dengan diameter lingkaran besar. Kemudian saya mencoba membuat yang seperti soal. Nah, seperti ini lingkaran kecil dan lingkaran besar. Untuk lingkaran besar ini diameternya 2 kali lingkaran yang kecil. Nah, setelah saya buat, baru saya buat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa mengerjakan dengan mudah. Nah, kita gunakan garis bantu di sini ya. Ini sebagai titik pusat lingkaran dan yang ini. Nah, misalkan saya kasih tanda supaya lebih mudah. Di sini A, ini di sini B, di sini C, di sini D, kemudian titik potongnya ini di O. Nah, kita akan mencari panjang DO. Ini yang belum diketahui. Kalau OB dan nanti dari sini ini pakai dari sini ke sini ini pakai jari-jari. Namun yang belum diketahui ini adalah OD. Untuk mencari OD kita perlu mengetahui panjang OC. Untuk mencari panjang OC kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Ini di sini sudah diketahui dan di sini sudah diketahui. Maka kita cari dulu panjang OC. Untuk OC itu berarti akar dari BC kuadrat dikurangi OB kuadrat. Nah, di sini BC ini berarti dari sini ke sini ini jari-jarinya lingkaran besar ditambah jari-jarinya lingkaran kecil. Lingkaran besar jari-jarinya berarti 2 ditambah jari-jari lingkaran kecil 1. Ini berarti akar dari 3 kuadrat dikurangi OB. OB ini sama dengan jari-jari lingkaran kecil 1 kuadrat sama dengan akar 9 dikurangi 1 sama dengan akar 8. Nah, setelah kita mengetahui OC di sini akar 8, kita cari
OD ya, OD. OD berarti sama dengan akar dari DC kuadrat atau CD dikurangi OC kuadrat. Akar DC itu berarti di sini ke sini jari-jari lingkaran besar ini juga sama, berarti 2 kali jari-jari lingkaran besar atau 2 kali 2 yaitu 4. Berarti 4 kuadrat dikurangi OC-nya itu akar 8 dikuadratkan. Nah, ini sama dengan akar dari 16 dikurangi ini dia kuadratkan jadi 8. Jadi hasilnya sama dengan akar dari 8. Ternyata untuk OC dan OD ini panjangnya sama. Nah, setelah kita mengetahui panjang OD, berarti kita bisa menghitung tinggi ini ya dari lingkaran besar sampai ke lingkaran yang kecil. Dari lingkaran besar ke sini ini berarti jari-jari lingkaran besar. Kemudian ditambah OD, kemudian ditambah diameter lingkaran kecil. Maka jaraknya sama dengan jarak dari atas sampai ke bawah. Ini berarti jari-jari lingkaran yang besar, saya tuliskan R, tambah di sini OD atau DO, ditambah diameter lingkaran kecil. Diameter yang kecil ya, berarti untuk ini jari-jari lingkaran besar itu 2 ditambah OD atau DO akar 8 ditambah diameter yang lingkaran kecil 2. Berarti sama dengan 4 ditambah akar 8. Akar 8 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Berarti 4 tambah 2 akar 2 cm. Jadi jawabannya adalah 4 tambah 2 akar 2 cm untuk panjang dari atas ini sampai ke titik bawah ini. Nomor 18. Look at the picture. The following figure shows a picture of a ball, tube, and a cone with the same diameter and height. Then the ratio of volume of cylinder, ball, and cone is blank blank blank. Nah, kira-kira untuk bahasa Indonesianya seperti ini. Gambar berikut menunjukkan gambar sebuah bola, tabung, dan kerucut dengan diameter dan tinggi yang sama. Maka perbandingan volume tabung, bola, dan kerucut adalah, di sini ada tabung, bola, kerucut dengan diameter dan tinggi yang sama. Perbandingan volume dari ketiga bangun ini berapa? Ya, kita hitung, berarti volume dari tabung dibanding volume bola dibanding volume kerucut. Volume tabung itu luas alas kali tinggi. Untuk diameter dan tinggi ini sama, maka bisa kita tuliskan ini juga D, atau ini 2R, ini juga 2R. Ini juga sama, ini juga sama. Volume tabung luas alas kali tinggi, berarti Pi kali R kuadrat kali 2R, tingginya 2R, dibanding 4/3 kali Pi kali R pangkat 3, dibanding 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali 2R. Nah, di sini ini berarti Pi-nya kita sederhanakan dulu. Terus di sini tinggal 2R pangkat 3 dibanding, di sini berarti 4/3 R pangkat 3 dibanding, ini berarti 2/3 R pangkat 3. Kemudian
Kita sederhanakan R pangkat 3-nya, kita coret sehingga tinggal 2 banding 4/3 banding 2/3. Ini juga bisa kita sederhanakan, bagi 2 dulu. Ini bagi 2, 1. Ini bagi 2, 2. Bagi 2, ini jadi 1. Jadi 1 banding 2/3 banding 1/3. Kemudian ini supaya bentuknya tidak pecahan, kita kalikan dengan 3. Berarti di sini ini kali 3 menjadi 3 banding 2, ini banding 1. Nah, ini sudah ketemu. Jadi perbandingan volume tabung, bola dan kerucut adalah 3 banding 2 banding 1. Nomor 19, Komang ingin mengajak 5 dari 15 teman sekelasnya untuk bermain futsal. Jika Fadil dan Andre sudah pasti ia pilih, maka banyak cara untuk memilih teman bermain futsal yang dapat dilakukan Komang adalah titik-titik cara. Nah, kita lihat di sini Komang akan mengajak 5 temannya. 5 teman dari 15. Sedangkan yang sudah pasti ini ada Fadil dan Andre. Berarti dari 5 teman ini yang sudah pasti 2, berarti tinggal 3 teman yang akan ia pilih dari ini ya. Kemudian 15 ini sudah dipilih 2, Fadil dan Andre. Berarti yang 15 ini karena sudah dipilih 2 untuk Fadil dan Andre, maka ini tinggal 13 teman. Maka Komang ini akan memilih 3 dari 13 teman. Nah, karena di sini tidak ada sistem urutan atau acak, maka ini menggunakan kombinasi, yaitu dari 13 akan dipilih 3 temannya. Berarti di sini 13 faktorial dibagi dengan 13 kurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Maka di sini ini 13 kali 12 kali 11, 10-nya ini kali 10 faktorial dibagi, ini berarti 10 faktorial kali 3 faktorial. 10-nya kita coret sehingga di sini tinggal 13 kali 12 kali 11 dibagi 3 kali 2 kali 1-nya nggak usah. Ini berarti 12 kita sederhanakan dengan ini ya. 12 bagi 6 sama dengan 2. Berarti ini tinggal 13 kali 2 kali 11. Ini berarti 26 kali 11. 26 kali 11 2, 6, 2 tambah 6, 8. Berarti ada 286 cara. Nomor 20, terdapat 212 orang mengantri pada loket pembelian tiket pertandingan sepak bola. Randu berada pada urutan ke-137 dari belakang. Jika orang yang mendapat nomor antrian 3, 5, 34, dan 50 meninggalkan antrian, maka nomor antrian Randu saat ini adalah, ya di sini ada antrian, misalkan ini panjang antrian. Di sini nomornya 212, berarti ini nomor yang depan, ini nomor 1. Kemudian Randu itu berada pada 137 dari belakang. Nah, dari belakang ini ke sini, ini posisi Randu, yaitu 137 tapi dari belakang.
Nah, berarti posisi randu kalau dari depan bagaimana? Nah, kita hitung posisi randu dari depan. Kalau menghitung dari depan berarti 212 dikurangi ini 137 ditambah urutan depannya kan 1. Ini 1 ya. Jadi ini kita cari dulu, nanti kemudian tambahkan 1. 212 kurangi 137. Ini 12 kurangi 7 5. Ini sudah diminta 1 tinggal 0. Minta 1 ke sini 10. 10 kurangi 3 7. Jadi ini 75 tambah 1. Hasilnya 76. Ini posisi randu dari depan nomor 76. Nah, ada beberapa orang yang meninggalkan antrian yaitu nomor 3, 5, 34 dan 50. Jadi di sini ada nomor 3, 5, 34 dan 50. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang yang meninggalkan. Berarti randu ini setelah 4 orang ini meninggalkan, dia akan maju 4 nomor antrian. Berarti posisi sekarang 76. Karena maju berarti di sini mengurangi ya, mengurangi 4. Berarti sama dengan 72. Posisi randu sekarang adalah nomor antrian 70 atau urut ke 72 dari depan. Terima kasih, demikian pembahasan soal KSN Matematika Denpasar Selatan nomor 16 sampai dengan 20. Mudah-mudahan dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.